apa sih, Dit? Jadi di sini kita akan membahas mitos atau fakta Candi Prambanan. Nah, biar obrolannya makin seru dan gak cuma dari satu sudut pandang aja, hari ini kita kedatangan narasumber yang bakal bantu kita buat ngebahas tentang fakta di balik Candi Prambanan. Saya Omelia Sandra. Saya Kania Hermisa Ramadhani. Kalau ngomongin Candi Prambanan, rata-rata semua orang Indonesia tuh taunya karena Roro Jonggrang gak sih? Apalagi? Bener banget sih itu. Roro Jonggrang sama Bandung Bondowoso itu ya yang ngebuat 1000 candi dalam satu malam sama jin-jin itu. Terus si Roro Jonggrang itu jadi candi ke-1000. Nah, faktanya Candi Prambanan yang kita tahu itu gak dibuat sama Bandung Bondowoso sama jin-jinnya itu dalam satu malam. Oh alah. Nah, kan kita tuh taunya tuh dari legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Nah, itu tuh ternyata cuma legenda lisan ke lisan yang berkembang di cerita rakyat zaman dulu. Nah, jadi secara sejarah Candi Prambanan itu dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan. Dia itu seorang raja dari dinasti Pikatan yang memerintah kerajaan Mataram kuno. Pasti tahu dong Mataram kuno ya. Nah, pembangunan candi ini tuh awalnya itu bertujuan sebagai tempat pemujaan Trimurti. Nah, Trimurti itu kan ada Dewa Siwa, Wisnu, dan Dewa Brahma dalam agama Hindu. Nah, dengan penekanan utamanya itu pada pemujaan Dewa Siwa sebagai dewa tertinggi. Terus, keberadaan dan pembangunan candi ini tuh diperkuat oleh bukti sejarah. Ini udah ada buktinya loh ya, berupa prasasti Siwarga. Nah, ini tuh menjelaskan tentang pembangunan kompleks dari candi tersebut. Nah, selain itu, Candi Prambanan ini tuh tidak dilakukan sekaligus, melainkan dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya seperti Raja Lakapala, bahkan Raja Balitung Mahasamba. Ternyata gue baru tahu ya selama 17 tahun ini. Nah, terus si Candi Prambanan itu ternyata bukan tumpukan batu random aja loh. Itu tuh contoh arsitektur Hindu klasik yang serius, dibikinnya niat banget. Nah, terus strukturnya juga ngikutin pola mandala, jadi ada kisah spiritual di baliknya. Terus bentuk candinya juga itu ramping, tinggi menjulang, jadi kayak flexing aja sama langit. Tapi itu tuh bukan gaya-gayaan doang loh, tapi mencerminkan atau melambangkan Gunung Meru yang waktu itu dipercaya sama masyarakat sebagai tempat tinggal para dewa. Nah, pembangunan Candi Prambanan juga memiliki tujuan politik dan keagamaan, yaitu untuk menegaskan kembali kejayaan agama Hindu di Jawa, serta untuk menandingi kemegahan Candi Borobudur yang memiliki corak Buddha. Nah, fun fact nih, kan banyak nih orang Indonesia itu ngira patung terakhir itu atau patung Dewi yang cantik itu sebagai patung Roro Jonggrang. Tapi nyatanya itu sebenarnya patung tersebut adalah patung Dewi Durga atau istrinya Dewa Siwa. Nah, hal ini tuh terbukti karena letaknya itu menghadap ke arah timur. Nah, sesuai dengan posisi Arka Durga dalam tradisi candi Hindu itu menghadap ke arah timur. Nah, gitu. Loh, gue kira candi yang ke-1000 itu beneran Roro Jonggrang, ternyata Dewi Durga. Jadi Bandung Bondowoso sama dan Roro Jonggrang itu nyata atau enggak sih? Singkatnya, karena nggak ada bukti sejarah keberadaan Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang sebagai tokoh asli, jadi dapat disimpulkan mereka itu hanya ada dalam cerita rakyat atau legenda, bukan catatan sejarah yang bisa diverifikasi. Nah, walaupun itu nggak terbukti nyata, tapi ceritanya tetap penting karena itu jadi bagian dari budaya dan tradisi lisan di Indonesia. Oh. Nah, dapat disimpulkan bahwa Candi Prambanan itu adalah hasil karya manusia melalui proses yang panjang dan terencana oleh para raja-raja dan masyarakat pada masa itu, bukan hasil bangunan instan yang dirancang oleh Bandung Bondowoso dan jin-jinnya. Jadi, kalau lo lain kali ngelihat Candi Prambanan, lo nggak cuma ngelihat bangunan itu megah doang, tapi juga bisa ngebayangin dua dunia sekaligus. Dan mungkin itu letak kemegahannya. Nah, betul. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode berikutnya Dengan cerita menarik lainnya.